Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki pekan kedua dalam masa Prapaskah. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengar mengajak kita untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dalam bacaan pertama, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berjanji akan mengaruniakan keturunan kepada Abraham. Keturunannya akan seperti bintang di langit jumlahnya dan pasir di pantai laut. Dalam bacaan Injil kita akan mendengar kisah penampakan kemuliaan Kristus Yesus di atas sebuah gunung, yaitu Gunung Tabor. Petrus dan kedua kawannya terkejut menyaksikan kemuliaan Tuhan tersebut dan ingin menyaksikannya lebih lama lagi, atau ingin tinggal di atas gunung itu dengan berinisiatif untuk mendirikan 3 kemah. Satu untuk Musa, satu untuk Yesus, dan satu untuk Elia. Selanjutnya dalam bacaan kedua kita akan dengar wejangan Rasul Paulus untuk hidup kita semua, dengan kita sesuaikan kehendak kita dengan apa yang dengan kehendak Tuhan. Yang mengecam mereka yang hidup berlawanan dengan salib Kristus. Orang-orang tersebut hanya mencari urusan perut mereka dan perkara-perkara dunia. Saudara dan saudari, untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita harus teguh dalam iman
sebagaimana Abraham, dan hanya akan kita menjumpai Tuhan kalau kita selalu berdoa dan bertemu dengan Tuhan. Kita akan mengalami kemuliaan, mengalami kedamaian dan sukacita. Mari kita mempersiapkan diri, mengakui kesalahan dan dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menyerahkan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. 909. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati.
Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi dua. Lalu diletakkannya belahan-belahan itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatannya perapian yang berasal beserta sulu yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Seturut firman-Mu, carilah wajah-Mu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Tuhan adalah terang
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut. Kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang, terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika dua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia."
Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semuanya itu. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberitahu kepada Abraham atau berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pinggir laut. Janji Tuhan bukan sekedar kata-kata, tetapi didukung oleh sebuah perjanjian. Perjanjian ini meyakinkan Abraham tentang masa depannya dan tentang tanah warisan untuk keturunannya. Abraham tidak meragukan janji Tuhan. Ia percaya bahkan ketika tampaknya mustahil. Iman inilah yang membuat Abraham itu benar. Di hadapan Tuhan membuat Abraham dikenal sebagai bapa untuk segala bangsa, bapa kaum beriman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, situasi nampaknya mustahil ketika Abraham atau ketika Sarah sudah lanjut usia, sudah mandul. Tetapi Abraham sebagai orang beriman, dia tetap percaya dan yakin akan janji Tuhan bahwa itu akan terpenuhi. Dan itu Abraham setia pada janjinya, dan Tuhan mewujudkan janjinya dengan memberikan keturunan kepada Abraham. Sarah melahirkan Ishak pada usia Tuhan. Itu adalah pemenuhan janji Tuhan, dan Abraham tetap setia dengan sampai kemudian dia mengorbankan anak yang dikasihi sendiri karena dia percaya akan Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, situasi Abraham ini juga barangkali mengajak kita untuk bisa tetap setia pada Tuhan, bahwa janji Tuhan akan memenuhi kepada setiap kita dalam hidup kita. Mungkin situasi nampak sulit dan mungkin mustahil, tapi apa yang terjadi pada Abraham akan juga terjadi pada setiap kita. Kalau kita tetap percaya dan yakin bahwa janji Tuhan dan perjanjian itu kekal untuk kita semua. Allah akan selalu bersama kita. Dia akan membimbing, melindungi kita sampai pada saat di mana kita memenuhi kebutuhan hidup kita setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus juga meyakinkan umat di Filipi bahwa mereka harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang mereka suka, apa yang mereka mau. Mereka harus mengarahkan seluruh perhatiannya kepada hal-hal yang di atas, bukan kepada hal duniawi yang hanya memenuhi kebutuhan setiap hari, setiap saat, dan kebutuhan yang fana. Mengarahkan kepada hal surgawi, kita harus menjadi warga surga. Dan yang terakhir, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke atas gunung untuk berdoa. Dan apa yang terjadi di sana ada 2-3 hal yang mungkin kita belajar dari apa yang terjadi di atas gunung. Yang pertama, waktu dalam doa itu Yesus mengalami perubahan, pakainya berkilau-kilau. Yesus nampaknya sangat mulia. Selain Yesus berubah rupa menjadi sangat mulia, tetapi murid-murid yang ada di dekat Yesus dalam suasana itu mengalami rasa aman, rasa damai dan sukacita. Dan dalam suasana doa dan berdoa bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami perubahan. Kita akan mengalami kemuliaan,
kita akan mengalami rasa bahagia dan gembira, rasa aman dan damai sebagaimana Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus dalam suasana gembira bahagia karena bersama Tuhan itu mengalami kehadiran Tuhan. Dia tidak tahu mau katakan apa, dia katakan betapa bahagianya berada di sini. Petrus tidak mau turun. Dia minta Yesus kalau bisa dia bangun 3 kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dia lupa diri mereka 3 orang itu. Dia mau bangun untuk mereka 3. Dalam suasana gembira bahagia mereka lupa segala-galanya. Tapi Yesus mau supaya mereka turun ke lembah, turun berjumpa dengan kawan-kawan, mengalami situasi suka duka, susah senang, sehat dan sakit. Di sana mereka harus mengalami. Itu adalah salib dalam mengikuti Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, hanya dalam doa kita akan alami, kita akan berubah sebagaimana Yesus sendiri berubah rupa. Petrus juga merasa gembira, aman dan damai. Mari kita pada masa Prapaskah ini kita mungkin lebih banyak gunakan waktu kita untuk berdoa. Mungkin sekarang kita akan berubah. Kita akan berubah. Mungkin ubah rupa kita, ubah gaya hidup kita, ubah cara hidup kita, atau ubah bentuk dan kelakuan hidup kita. Mungkin dari yang sehat, dari yang sakit menjadi sehat, yang tidak sukses menjadi sukses, dan yang tidak senang menjadi senang dan bahagia. Mari kita dalam masa Prapaskah ini kita coba untuk pergi naik ke gunung bersama Tuhan berdoa. Kita akan diubah dan kita akan dirubah. Mari kita menjadi Musa, menjadi Elia yang baru. Akan diutus Tuhan untuk bertemu dengan siapapun untuk menceritakan tentang sesuatu yang indah, sesuatu mungkin yang baik untuk hari dan masa depan kita, sebagaimana masa depan Yesus, sebagai masa depan Abraham dan keturunan. Amin. Mari kita membaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa pengharapan. Inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa, Allah yang sungguh-sungguh dekat dan penuh kasih setia. Bagi gereja Allah, semoga umat Allah semakin menyadari bahwa tugas perutusan sebagai putra dan putrinya yang terkasih adalah berbagi hidup dengan sesama demi keselamatan seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan selalu diterangi oleh sabda Allah agar semakin menyadari tugas pelayanan dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan dan menderita kelaparan, semoga Allah menumbuhkan di dalam hati kita rasa belas kasih dan cinta kasih yang mendalam terhadap mereka yang lapar dan miskin, sehingga kita pun tergerak untuk secara nyata membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan dan kelaparan. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami
ya Tuhan. bagi kita para pendosa. Semoga Allah membimbing kita untuk berani selalu membangun sikap tobat dan meninggalkan kedosaan kita berkat kemurahan hatinya. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah dan Bapa kami, semoga dalam masa Prapaskah ini kami semua yang datang kepadamu untuk berdoa, dengarkanlah doa-doa permohonan kami, baharuilah hidup kami, ubahlah hidup kami, agar di hadapan kami merasa bahagia, gembira, dan sukacita. Teristimewa karena hidup kami kau ubah, yang sakit menjadi sehat, yang berjuang keras untuk menafkahi hidup engkau berkati dengan kesuksesan keberhasilan, yang berada dalam kesulitan apapun kau permudah dan kau buka jalan agar dia dengan gembira dan bahagia untuk mendekati diri kepadamu dan kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikian Tuhan doa permohonan kami, kiranya engkau mendengar dan mengabulkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.